Komisi 11 DPR RI berharap insentif pajak yang diberikan pemerintah terrealisasi dengan tepat, baik oleh pemerintah daerah maupun wajib pajak. Menanggapi belum optimalnya program digitalisasi SPBU dan masih jauh dari target, anggota Komisi 7 DPR RI mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas mengawal percepatan realisasi digitalisasi SPBU. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi tingkat literasi dan minat baca di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Inovasi harus terus dilakukan agar minat baca masyarakat terus berkembang. Halo pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Kemana-mana udah bawa ini belum? Masker. Harus ya, soalnya kalau misalnya nggak pakai masker atau tidak membawa masker, maka jadi kena sanksi sekarang. Udah sanksi lama lagi sih, ada lagi. Udah lama sih sebenarnya ada sanksi. Cuma kalau misalnya memang kita itu jalan-jalan atau kemana-mana keluar dari rumah tidak menggunakan masker, kayaknya aneh sendiri sekarang ya. Mungkin jatuhnya ke sanksi sosial ya. Kita merasa seperti nggak enak sendiri di saat orang lain sudah mulai melaksanakan protokol kesehatan, kok kita malah justru nggak menggunakan masker. Itu dia. Karena kenapa tidak? Karena ini memang pemerintah sudah menggalakkan 5M pemirsa ya. Kembali bahwa kita harus menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker pada saat keluar rumah misalnya, ataupun sudah tidak enak badan di rumah juga harus menggunakan masker, begitupun juga rajin cuci tangan, mengurangi interaksi dan menghindari namanya kerumunan. Ini penting banget soalnya. Tetap dilaksanakan dari hati dan dilaksanakan benar-benar di jalan. Harusnya gitu ya. Menyentuh banget. Menyentuh banget ya. Ya, dan mengawali hari ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan realisasi pajak di Jawa Barat perlu strategi. Komisi 11 DPR RI meminta insentif pajak yang diberikan pemerintah terrealisasi dengan tepat, baik oleh pemerintah daerah maupun wajib pajak. Berikut berita selengkapnya. Komisi 11 DPR RI berharap insentif pajak yang diberikan pemerintah terrealisasi dengan tepat, baik oleh pemerintah daerah maupun wajib pajak. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolfi, memahami ada penurunan target pajak di Jawa Barat, di mana banyak usaha masyarakat terdampak akibat pandemi COVID-19. Dengan berbagai insentif perekonomian dari pemerintah, diharapkan mampu mendorong usaha ekonomi masyarakat di Jawa Barat tetap berjalan. Dan kita pahami bahwa ini adalah akibat dampak pandemi COVID, di mana semua usaha kegiatan masyarakat berhenti, sehingga tidak ada pajak yang dapat disetorkan. Yang penting adalah sekarang melalui program PEN pemerintah, UMKM kan tetap dapat bergulir, dapat bantuan modal kerja, terus dapat relaksasi restrukturisasi kredit. Sementara Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan menilai, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya beli masyarakat akan memberikan dampak pada penerimaan pajak. Pemprov Jawa Barat diminta memperbaiki sistem dan membuat strategi yang komprehensif agar berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah. Jadi selama ekosistemnya tidak diperbaiki, maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Jadi itu menjadi PR kita bersama sehingga ke depan kita lebih baik lagi. Pada tahun 2020, realisasi pajak Provinsi Jawa Barat hanya Rp72 triliun, mengalami penurunan dari tahun 2019 yang terrealisasi Rp90 triliun. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan.
Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolvi memahami bahwa ada penurunan target pajak di Jawa Barat, di mana banyak usaha masyarakat terdampak akibat pandemi COVID-19. Dengan berbagai insentif, perekonomian dari pemerintah diharapkan mampu mendorong usaha ekonomi masyarakat di Jawa Barat tetap berjalan. Kita bicara ini di Jawa Barat ya, tidak hanya di Jawa Barat. Kalau misalnya namanya target pendapatan dari segi pajak, ini juga pasti ada sebuah pengurangan. Karena dengan kondisi masa pandemi ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang terlihat memang ada perubahan sih ya. Ya, memang karena beberapa pajak juga dihapuskan oleh pemerintah, terutama pembelian mobil baru, ini dihapus ya pasti di beberapa daerah seperti di Jawa Barat pasti targetnya nggak tercapai dengan baik. Tapi kan juga ada penerimaan ataupun sektor penerimaan pajak bukan dari PNBP pajak. mungkin biasanya bisa terjadi ya. Kemudian di berita kedua terkait dengan BPH Migas diminta kawal digitalisasi SPBU. Menanggapi belum optimalnya program digitalisasi SPBU dan masih jauh dari target, anggota Komisi 7 DPR RI menghimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas mengawal realisasi digitalisasi SPBU. Berikut berita selengkapnya. Menanggapi belum optimalnya program digitalisasi SPBU dan masih jauh dari target, anggota Komisi 7 DPR RI mengimbau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas mengawal percepatan realisasi digitalisasi SPBU. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Willy Yosef meminta BPH Migas memaksimalkan koordinasi dengan Pertamina untuk secepatnya menyelesaikan program digitalisasi SPBU. Hal ini sebagai pengawasan dan transparansi penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat yang menjadi sasaran subsidi. Dan kita melihat masih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Mengingat digitalisasi ini adalah fungsi kontrol dari negara, dari pemerintah terhadap penyaluran BBM ke konsumen-konsumen yang ada di masyarakat. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro meminta program digitalisasi SPBU dikelola dengan baik dan cocok untuk jangka panjang. Komisi 7 akan terus melakukan pengawasan pengkajian terhadap program digitalisasi SPBU agar tidak menghabiskan anggaran namun tidak membawa dampak besar. Sebetulnya pada dasarnya this is the future kalau memang dapat dikelola dengan baik. Tapi kalau memang pada dasarnya malah merugikan beberapa pihak dan tidak terlalu optimal, kita mempunyai kewenangan juga untuk memberikan suggestion mungkin ke depannya tidak perlu menggunakan metode tersebut. BPH Migas melaporkan baru sekitar 70% SPBU yang sudah terpasang alat pemantau stok BBM ATG dan sekitar 98% SPBU terpasang alat EDC. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Willy Yosef meminta BPH Migas memaksimalkan koordinasi dengan Pertamina untuk secepatnya menyelesaikan program digitalisasi SPBU. Hal ini sebagai pengawasan dan transparansi penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat yang menjadi sasaran subsidi. Nanti kalau misalnya ujung-ujungnya adalah misalnya akan ada misalnya BBM satu harga. Nah, ini kan juga bisa membantu ya, ataupun misalnya juga memaksimalkan dengan kondisi sampai saat ini digitalisasi yang namanya SPBU ini juga bisa berjalan dengan baik. Iya nggak sih kalau misalnya gitu? Setuju nggak pemirsa? Karena mungkin kalau tadi dikatakan bahwa ini ada kaitannya dengan misalnya BBM yang bersubsidi. Jadi pemerintah bisa mengkontrol langsung bagaimana para SPBU di daerah-daerah terutama yang jauh itu bisa dikontrol dengan baik oleh Pertamina. Itu. Ya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan tingkat literasi di Indramayu diapresiasi. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi tingkat literasi dan minat baca di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Inovasi harus terus dilakukan agar minat baca masyarakat terus berkembang. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI mengapresiasi tingkat literasi dan minat baca di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Inovasi harus terus dilakukan agar minat baca masyarakat terus berkembang. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Desi Ratnasari menilai pengembangan literasi melalui perpustakaan daerah akan membawa manfaat keilmuan dan keterampilan di masyarakat dalam mengembangkan kearifan lokal. Hal ini diharapkan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya ini menjadi sebuah kegiatan yang harus sinergi dan berkelanjutan sehingga masyarakat betul-betul merasakan, oh iya, perpustakaan itu bermanfaat loh buat kita. Perpustakaan itu merupakan sumber ilmu, merupakan sumber informasi utama sehingga kita bisa bergerak. Anggota Komisi 10 DPR RI Nur Roji mengatakan, tingkat literasi masyarakat didukung oleh peran aktif komunitas baca yang ada di Indramayu. Keberadaan komunitas baca harus dikembangkan untuk membantu menumbuhkan kesadaran dan minat baca masyarakat.
Tidak hanya menulis lalu dibaca, lalu sebagai referensi aja nggak dipraktekkan. Ya. Maka itu saya mendorong juga ada komunitas atau bagian lain yang bukan cuma membaca tetapi menulis kearifan lokal ya terkait dengan misalkan sejarah tentang kebudayaan itu mencakup teknologi. Kabupaten Indramayu memiliki program unggulan terkait perpustakaan dengan menggalakkan program Gerbang Maca atau Gerakan Pengembangan Indramayu Membaca. Di antaranya, kunjungan pemustaka usia dini, layanan perpustakaan keliling ke daerah terpencil dan terjauh, membaca 15 menit sebelum belajar, dan sudut baca. Dari Jawa Barat, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Desi Ratnasari menilai bahwa pengembangan literasi melalui perpustakaan daerah akan membawa manfaat keilmuan dan keterampilan di masyarakat dalam mengembangkan kearifan lokal. Hal ini diharapkan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dan kalaupun misalnya kita melihat dengan kondisi literasi dan minat baca saat ini tidak hanya di masyarakat ataupun juga di anak-anak, dengan kondisi juga keberadaan perpustakaan nasional, ini juga sangat membantu sekali. Di satu sisi juga sebenarnya untuk bentuk literasi, begitupun juga minat baca juga sudah loh dijalankan secara online. Secara online, jadi tidak hanya misalnya secara buku manual ya ataupun tapi perlu sekarang sudah ada misalnya e-book, jadi bisa di-download di gadget Anda mungkin di rumah. Jadi yang penting minat bacanya ini penting banget, dan mungkin yang dibaca juga harus lebih penting lagi. Dan setuju sekali kalau mengedepankan yang namanya kearifan lokal dari sebuah daerah, itu sangat penting sekali. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali ke hadapan Anda, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. Kalau kebakaran pada umumnya disengaja. Membakar sengaja itu 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun, 30. Begitu ibu kota negara ini pindah ke Kalimantan Timur, sehingga kalau misalnya dari timur yang selama ini selalu dianggap tertinggal, itu betul-betul bisa mengangkat pertumbuhan di sana. Pemirsa, sudah ada di meja kami harian Kompas terbit pada hari ini Rabu 24 Februari tahun 2021. Nah, apa saja yang akan dibahas sebagai headline surat kabar pada hari ini? Tentu saja ini kayaknya sepertinya berkaitan dengan vaksin, karena saya juga secara pribadi sudah menunggu-nunggu. Dan segera kami akan hadirkan ke hadapan Anda pemirsa, kami masuk dalam headline surat kabar. Di harian surat kabar Kompas pada hari ini mengangkat Indonesia serukan kesetaraan akses terhadap vaksin. Pemerintah Indonesia kembali menyerukan pentingnya akses terhadap vaksin COVID-19. Kerjasama erat antar bangsa mutlak diperlukan guna mengatasi COVID-19 karena dunia tidak akan bebas dari pandemi apabila masih ada satu negara saja yang belum aman. Hal ini dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu. Presiden menekankan bahwa pentingnya keterjangkauan vaksin bagi setiap negara. Ya iya dong, kalaupun misalnya juga nanti ada beberapa negara yang sudah bebas dari yang namanya virus COVID-19. Lalu ada beberapa lagi negara yang memang masih belum terbebas dari virus tersebut. Nah, bisa saja kan ini kan masih terjadi penularan yang cukup masif misalnya ke beberapa bagian negara di dunia. Nah, apalagi kalau ataupun misalnya juga ada kunjungan-kunjungan baik dari negara yang satu ke negara yang lain, ya tetap saja ini masih punya potensi untuk penularan. Ya, hubungan negara yang satu dengan negara lain ini penting kalau kita bicara masalah negara. Karena untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini memang perlunya hubungan baik antar negara ini. Betul. Harus ya? Harus dong. Kemudian masih di harian Kompas, Komisi 1 DPR RI batalkan kunjungan kerja ke Qatar. Komisi 1 DPR RI membatalkan rencana kunjungan kerja ke Qatar akhir Februari hingga Maret mendatang. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha mengatakan bahwa pembatalan tersebut dikarenakan DPR RI mempertimbangkan dengan segera aspirasi
aspirasi dari masyarakat yang menyayangkan rencana kunjungan kerja tersebut. Terlebih lagi, Tamliha juga mengatakan bahwa ketatnya protokol kesehatan di negara tujuan serta kondisi pandemi yang belum mereda menjadi alasan kuat mengapa kunjungan kerja ke Qatar tidak jadi dilaksanakan. Apalagi Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan, disebutnya masih dalam masa pemulihan usai terpapar COVID-19 beberapa waktu lalu. Dan terkait keputusan ini, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus mengapresiasi keputusan Komisi 1 DPR RI tersebut. Dan hal ini menurutnya menunjukkan masih ada kepedulian DPR RI untuk mendahulukan kebutuhan prioritas negara di saat menghadapi pandemi COVID-19. Jadi sudah ada beberapa, ataupun sudah jelas ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kunjungan ke Qatar ini dibatalkan. Dengan melihat juga beberapa aspirasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ini harus perlu dikaji kembali, dipertimbangkan kembali, karena ini masih ada beberapa yang berkaitan juga dengan protokol kesehatan ataupun misalnya juga masa pandemi kali ini. Begitupun juga dengan Duta Besar Qatar, Indonesia untuk Qatar juga masih dalam pemulihan akibat terkena juga virus COVID-19 di sana. Nah, ada beberapa banyak pertimbangan dan memang juga ini perlu diapresiasi karena dengan kepedulian yang begitu besar, maka terlihat bahwa Komisi 1 DPR RI mempertimbangkannya dengan matang. Ya, ini memang kalau kunjungan kerja ke luar negeri ini bukan jalan-jalan, ini memang kunjungan kerja. Nah, ini artinya salah satu fungsi ya. Masyarakat juga perlu tahu bahwa kunjungan ini sebenarnya bukan kunjungan jalan-jalan tadi, tapi memang ini dengan kondisi seperti ini harus dipertimbangkan bagaimana dengan protokol kesehatan saat ini. Artinya DPR RI peka terhadap masukan dari masyarakat. Artinya dengan tugas dan fungsi DPR RI pada saat memang ada masukan untuk dibatalkan atau ditunda, ini menjadi masukan yang penting. Akhirnya memang dibatalkan dan tidak terjadi kunjungan ke sana kan. Ya, mungkin saja ini ditunda, yang akhirnya jadi nanti ada beberapa waktu akan pertimbangan lagi di depan akan dilaksanakan kunjungan tersebut. Dan pemirsa, detailnya memang ada di Harian Kompas ya, yang terbit pada hari ini Rabu 24 Februari 2021. Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kami hadir dengan tema pada hari ini masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ya pemirsa, pada hari ini tema yang kami ambil sangat hit sekali. Libur versus pandemi COVID-19. Selalu heboh. Kita selalu misalnya mengkait-kaitkan bagaimana dengan masa pandemi ini kita kaitkan dengan libur saat ini. Kalau misalnya kita kerja kantoran memang perlu banget ya untuk mendapatkan libur yang lebih. Ini pemerintah yang menjadi bingung pada saat menginginkan untuk bisa menaikkan daya beli masyarakat, majunya ekonomi, tapi di sisi lain juga harus membatasi berbagai kegiatan masyarakat karena jumlahnya semakin tinggi. Ini ada hal yang sangat berbeda ya. Tapi banyak sekali yang menyayangkan bahwa jadwal ataupun misalnya juga jatah daripada libur di tahun ini makin banyak berkurang. Ya, apa saja yang misalnya memang menjadi satu pertimbangan nih pemirsa, begitupun juga libur-libur mana saja yang ternyata sama pemerintah ini telah diganti ataupun dikurangi. Nah, ini akan kami angkat nih pada hari ini, yaitu mengenai libur versus pandemi COVID-19. Tapi kami berikan dahulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini.
Libur versus pandemik. Pemerintah resmi memotong jumlah hari cuti bersama di tahun 2021 dari awalnya 7 hari menjadi 2 hari. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. DPR mendukung langkah pemerintah yang memotong pelaksanaan cuti bersama. Mengingat setiap ada cuti bersama, mobilitas masyarakat selalu tinggi hingga memberikan dampak pada lonjakan kasus COVID-19. Sudah seharusnya semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah menekan pertumbuhan kasus COVID-19 serta meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengimbau perusahaan ataupun industri agar mengikuti kebijakan tersebut dengan tidak memberikan cuti bersama bagi karyawannya. Sehingga dengan komitmen bersama, seluruh pihak maka diharapkan dapat efektif menekan kasus COVID-19. Di sisi lain, TNI dan Polri harus menyusun strategi pengawasan dan pengaturan ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kepada pemerintah untuk mengkaji kebijakan libur panjang akhir tahun sebagai pengganti libur Hari Raya Idul Fitri. Jika pemerintah sudah berhasil mengendalikan kasus COVID-19 dan program vaksinasi berhasil menciptakan herd immunity, mengingat aktivitas mudik merupakan budaya masyarakat Indonesia. Pemerintah telah merobak jadwal cuti bersama tahun 2021. Cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, jadi hanya 2 hari cuti bersama di 2021. Adapun cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, yakni 12 Maret. Cuti bersama dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 17, 18, 19 Mei dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 27 Desember. Cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal tahun 2021. Sementara cuti bersama yang tetap yakni pada tanggal 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 24 Desember dalam rangka Hari Raya Natal tahun 2021. Pertimbangan mengapa masih diberikan 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan 1 hari menjelang Hari Natal agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 281 tahun 2021, nomor 1 tahun 2021, nomor 1 dan tentang perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Reformasi Birokrasi. Nah, kalaupun misalnya nih ya, kita-kita yang misalnya juga pegawai di kantoran seperti sekarang ini, ya banyak yang berkurang deh, ternyata kita kurang 5 hari. Tapi ingat pemirsa, berarti kalaupun misalnya sudah jauh-jauh hari oleh pemerintah, sudah diberikan bahwa ada beberapa pemotongan untuk jadwal libur. Nah, ini disarankan memang tidak terlebih dahulu untuk melaksanakan liburan ataupun pulang kampung di saat hari raya Lebaran. Kok nggak bisa Lebaran lagi ya? Bersama orang-orang terdekat ya di tahun ini. Jadi tahun kemarin sudah tidak diperbolehkan untuk pulang kampung atau melakukan mudik. Bukan tidak boleh berlebaran ya, tapi tidak diperbolehkan untuk mudik tidak boleh. Yang agak mendatangkan kerumunan, mungkin kemacetan yang luar biasa ini mungkin perlu diantisipasi pemerintah dari sekarang. Bagus sekali ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang untuk hari raya nanti sudah diantisipasi. Bahkan mungkin sampai di bulan Desember nanti sudah diantisipasi. Sedihnya di tanggal 12 Maret sebenarnya sudah berencana mau liburan. Oh salah ya? jangan ya. Ini ternyata nggak jadi long weekend ya pemirsa ya. Karena kan kalaupun misalnya melihat tanggal
12 Maret itu kalau tidak salah jatuhnya di hari Jumat, kalau tidak salah seperti itu, yang akhirnya juga bisa dinyatakan kita itu semuanya long weekend. Tapi kalaupun misalnya nih yang namanya juga masyarakat Indonesia ada sedikit long weekend selalu dipergunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Padahal hati-hati, klaster keluarga paling sangat potensi untuk menyebarkan virus COVID-19, terutama pada saat di liburan akhir tahun kemarin. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih membahasnya lebih lanjut, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Adis Lakalena menyebut bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak populer, tetapi langkah tersebut meski diambil pemerintah karena Indonesia masih melawan pandemi COVID-19. Melki menambahkan bahwa prinsip pemerintah memangkas cuti bersama 2021 itu untuk mencegah masyarakat untuk melakukan libur mudik pada Idul Fitri mendatang. Sebab saat orang bergerak dan berkumpul secara bersamaan, maka rawan terjadinya penularan COVID-19. Wah, kalaupun misalnya ini sudah ada rencana pada tanggal 12 Maret, padahal besok saya sudah mau liburan, Medi, soalnya kan itu kan pas long weekend, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Tapi artinya kalau tadi bicara masalah bahwa pemerintah sudah memotong atau memangkas libur atau cuti bersama ini sebenarnya bukan tanpa tujuan. Tapi, ya kan? Kita harus tetap mendukung bahwa ini adalah untuk meminimalisir rantai atau penularan COVID yang semakin hari semakin tinggi. Ya kita ikuti dan kita dukung, ini penting banget ya. Tapi harus juga nih disiplin. Disiplin Jangan nanti kalaupun misalnya mentang-mentang ini tahun kedua, mudik-mudik aja lah. Nah, walaupun misalnya juga tidak ada lagi cuti bersama, tapi ngambil cuti dari kantor. Nah, jangan sedih. Ikutin saja kebijakan dan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa dipotongnya atau dipangkas cuti bersama adalah untuk kebaikan kesehatan kita semuanya. Setuju ya? Dengan demikian Suara Parlemen edisi pada hari ini telah usai pemirsa. Ingat ya, selalu menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri, itu berarti juga Anda menjaga kesehatan secara tidak langsung di lingkungan sekitar Anda. Salam sehat selalu, saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Bersama rekan-rekan kami yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.